Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Ala sayyidina Muhammadin. Salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi min zulumatil wa wahmi tukrimuna wa tukrimuna binuril fahmi binuril fahmi wa tudihu lana wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal malaikati Allahumma Allahumma aghnina bil 'ilmi aghnina bil 'ilmi وزينا بالحلم وزينا وأكرمنا بالتقوى وأكرمنا وجملنا بالعافية جملنا يا أرحم بالعافية. الراحمين. وصلى الله وصلى على الله سيدنا محمد على وعلى سيدنا آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه بسم وسلم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Melanjutkan bacaan kita faslun fi syurutus shalah wa min syurutus salati. Dan di antara syarat-syaratnya salat istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Itu syarat sahnya salat, menghadap ke arah kiblat. Dan menghadap ke arah kiblat imma ayyakuna yaqinan wa imma ayyakuna dhannan. Menghadap ke arah kiblat ada kalanya yakin, yaitu kalau tidak ada penghalang antara dia dengan Ka'bah, menyaksikan Ka'bah ada di sana di Masjidil Haram, itu namanya istiqbalul kiblat yakinan, menghadap kiblat secara yakin, karena Ka'bahnya kelihatan. Ada istiqbalul kiblat zannan, menghadap kiblat dengan zon, sangkaan. Siapa tuh? Bagi orang yang tidak menyaksikan Ka'bah. Ya, kita ada di sini nih. Namanya istiqbalul kiblat zannan. Mesti sangkaan kita yang kita hadapi lurus persis adalah Ka'bah. Nggak boleh dalam keadaan ragu, nggak boleh. Itu ragu ya. Ini kiblat benar apa kagak? Bingsar dikit apa kagak? Itu nggak sah salatnya. Jadi harus sangkaan ini benar-benar bahwasanya kalau dijuruskan tepat kepada Ka'bah. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi ainul Ka'bah, yang dihadapkan benar-benar daripada Ka'bah. Walaupun ada pendapat dalam mazhab yang lain bil jihad, cukup dengan arah. Nah, di sini ada fasahatun, ada keluasan di situ. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus ainul Ka'bah, benar-benar yang dihadapi ainul Ka'bah. Bisa yakinan kalau kita menyaksikan, atau kalau terhalang zannan dengan sangkaan Ka'bah yang kita hadapi. Itu istiqbalul kiblat. Dan menghadap kiblat dengan apa? Apabila dia sholatnya berdiri atau duduk. Sholatnya berdiri atau duduk, maka menghadap kiblat itu bisa terihi dengan dadanya, dengan badannya, dengan dadanya. Gak boleh tuh dadanya minggisar dikit, gak boleh. Berpaling dari kiblat. Itu kalau sholatnya orang yang sholatnya berdiri atau orang yang sholatnya duduk. Jadi menghadap kiblat bisa terihi dengan dadanya. Selain itu sunnah. Palanya menghadap sunnah. Artinya apa? Ente mencong dikit melengos sah aja. Bicara sah hukumnya sah. Tapi kalau
melengos begitu malu begini, padahal bisa lurus, itu makruh aja. Tapi bicara sah hukumnya sah. Karena kalau orang sholatnya diri, orang sholatnya duduk menghadap kiblat, disadrihi dengan dada. Tangannya juga sunnah. Tangan yang dibawa ke belakang bicara sah. Kaki juga begitu, yang mau main dong mau lari ya sah. Asal dadanya menghadapi kiblat. Yang kedua, idza kana muttaji'an, apabila sholatnya tidur miring. Dia nggak bisa diri, nggak bisa duduk, nah, boleh sholatnya muttaji, tidur miring. Yang paling afdal, palanya ada sebelah kanan. Boleh palanya kiri, boleh. Tapi yang paling afdal, palanya ada di sebelah kanan. Nah, menghadap kiblat dengan apa? Dengan badan dan dengan wajahnya. Wajib diarahkan kiblat badan dan wajahnya. Itu yang miring begitu. Kemudian yang ketiga, idza kana mustalqiyan ala ghafar. Kalau dia sholatnya tidurnya kerentak, maka wajib menghadap kiblat bi wajhihi wa bi akhmasai qadamih. Wajib menghadap kiblat dengan wajah dan kedua telapak kakinya. Dia nggak bisa tidur miring, maka sholatnya jalan tetap. Palanya kiblat sana ya, palanya di sana, palanya di sana, kakinya menghadap kiblat. Nanti palanya diangkat sedikit pakai bantal misalnya. Jadi menghadap kiblat diwajahi dengan wajah dan kedua telapak kaki. Ini menunjukkan bagaimana sholat hukumnya wajib, nggak ada tawar-menawar. Madama yaqil, selagi orang masih berakal, maka hukumnya adalah wajib sholat. Selagi masih berakal. Bagaimana tidak, Nabi SAW dan mereka para sahabat di saat perang pun, berkecamuk perang dan akan perang, Nabi oleh Allah tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Ya, kalau seandainya sholat boleh ditinggalkan, maka mereka, Nabi dan para sahabat yang ketika perang lebih berhak untuk meninggalkan sholat. Tapi tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat perkara yang penting. Ini yang pertama, syarat sahnya sholat istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Dan perlu kita pahami, arah kiblat itu asyraful jihad, arah yang paling mulia. Arah yang paling mulia. Usahakan kita dalam duduk kita menghadap ke arah kiblat. Lebih-lebih dalam ibadah, ya baca Quran. Ya, kecuali kalau yang nggak mesti, nggak bisa untuk menghadap kiblat, ini nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin bagi kita untuk menghadap ke arah perhatian. Karena kalau diniatkan menghadap ke arah kiblat dengan ta'zim, karena arah kiblat paling mulianya arah, itu bernilai pahala inda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita sedikit. Ada dua orang penuntut ilmu dari satu kampung yang sama. Memang mereka ini dikirim oleh ulama setempat untuk belajar di satu tempat. Dua-duanya orang pintar luar biasa. Dikirim, berjalan beberapa tahun, pulang. Ternyata pas pulang itu dilihat yang satu ilmunya lebih bermanfaat dibanding yang satu. Yang satu ilmunya lebih diterima. Padahal ini dua orang sama-sama alim. Belajarnya bareng, hafalannya sama, gurunya sama. Tapi ternyata yang satu ketika pulang lebih diterima, lebih manfaat ilmunya dibanding yang satu. Maka mereka, orang-orang tua di kampungnya, ini sebabnya kenapa saya? Kok bisa begitu? Ada yang ingin mencari sebabnya. Akhirnya dikirimlah seorang untuk mencari kabar, berita tentang mereka dulu ketika mondok gimana deh. Maka diceritakan sama kawan-kawannya yang ada di pondok, iya ini fulan, yang satu perhatian kepada arah kiblat. Dia mau ngapain aja, cari dulu kiblat di mana.
Mau minum, mau makan, lihat dulu kiblat di mana. Sampai begitu. Belajar juga begitu. Perhatian yang luar biasa kepada arah kiblat. Nyari berkah begitu. Adapun yang satunya kurang perhatian. Ya boleh kita kurang perhatian, mau makan madep mana aja udah. Kadang-kadang madep Israel nggak apa-apa ya. Gitu. Pokoknya madep mana aja, nggak perhatian. Ada mulmubalah namanya. Enggak peduli, enggak perhatian. Ya pulanglah utusan yang mencari kabar tahu itu mengabarkan, oh ternyata begitu. Yang satu lebih manfaat ilmunya dibanding yang satunya, karena yang satu ini perhatian kepada arah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian waduhulul waktu. Syarat sahnya salat yang kedua masuknya waktu. Nah, sholat ada waktunya. Nggak boleh kita sholat sebelum masuk daripada waktunya, maka nggak sah. Ini masuk waktu bisa dengan secara yakin. Masuk waktu sholat bisa dengan secara yakin. Misalnya kita menyaksikan matahari tenggelam, berarti yakin bahwasanya maghrib udah masuk. Kita berada di tempat ketinggian atau berada di pantai yang menyaksikan tenggelam matahari. Tenggelam matahari, yakin maghrib udah masuk. Atau matahari tergelincir ke arah barat, dari tengah berjalan tergelincir ke arah barat, yakin waktu zuhur udah masuk. Itu namanya apa? Masuknya waktu, mengetahui masuknya waktu bil yakin dengan yakin. Atau bisa juga mengetahui masuknya waktu dengan sangkaan. Nah, ini bagi mereka yang tidak mengetahui akan waktu. Ya, mungkin misalnya ada di hutan segala macam, ya ada di pegunungan, dia nggak tahu nih waktu udah masuk tapi belum sholat. Nah, ini boleh dengan cara ijtihad, tentu dengan sangkanya dia tuh, bahwasanya waktu udah masuk, dia sholat. Artinya apa? Kalau langsung mengerjakan sholat tanpa dengan mengetahui waktu secara yakin maupun sangkaan, maka tidak sah sholatnya. Walaupun ternyata sholatnya itu percis ada di waktunya. Bayangin itu. Walaupun ternyata sholatnya itu percis ada di, mau sholat zuhur dia nggak tahu masuk waktunya zuhur, baik secara yakin maupun secara dhon dan sangkaan. Udah sholat aja deh, maka sholatnya tidak sah. Walaupun ternyata benar waktunya sudah masuk. Bayangin begitu. Dalam hal ini berbeda dengan adzan. Kalau adzan orang menyangka atau nggak yakin atau nggak menyangka bahasa, langsung aja adzan, nggak masuk kali ya. Ternyata memang betul waktunya udah masuk, maka adzannya sah dikatakan. Beda azan dengan sholat. Disebutkan di sini dalam syarah ini. Jadi harus mengetahui daripada waktu masuknya daripada sholat. Beda kalau misalnya kita yakin atau menyangka waktunya sudah masuk, ternyata waktunya belum masuk. Artinya dia yakin atau menyangka bahwasanya waktu sholat sudah masuk, zuhur misalnya, ada di hutan dia sholat zuhur, ternyata baru dapat kabar belum masuk zuhur, maka sholatnya itu zuhur dianggap sebagai qadha, pembayaran hutang sholat zuhur yang lalu yang pernah dia tinggalin. Satu. Kalau ternyata nggak ada hutang, masya Allah, maka sholat yang dia kerjakan menjadi nafilah mutlaqah, berganjar pahala sunnah baginya. Tapi nanti wajib kembali sholat zuhur. Adapun kalau misalnya kebalikannya, dia sholatnya itu ternyata waktunya sudah lewat, dia sholat zuhur sampai udah masuk waktu, ternyata emang udah asar, zuhur udah keluar, maka sholat zuhur yang dia kerjakan qadhaan bagi waktunya tadi. Di situ ya. Ini kalau misalnya dia melaksanakan sholat dengan tahu akan masuk waktu, dengan yakin atau dengan sangka dhon. Kemudian yang ketiga
syarat sahnya sholat al-islamu, orang Islam. Orang Islam. Maka enggak sah sholat yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Belum Islam sholat sah gak kira-kira? Gak sah. Kenapa gak sah? Hah? Kenapa gak sah? Karena niatnya gak sah. Karena niatnya tidak sah. Dan ibadah yang membutuhkan kepada niat, kalau dilakukan oleh bukan orang Islam kagak sah. Itu sudah jadi kaidah begitu. Jadi ibadah yang membutuhkan kepada niat, kalau dilakukan oleh orang yang bukan Islam maka tidak sah. Apa aja tuh? Wudu. Makanya syarat sahnya yang pertama Islam. Kalau orang yang bukan Islam, wudu dia, ya wudunya nggak sah. Dia bayar zakat, nggak sah zakatnya. Dia puasa Ramadan, nggak sah puasa. Kenapa? Karena niatnya tidak sah. Kalau begitu enak dong, orang yang bukan Islam kagak wajib sholat. Dan bukan enak. Mereka tidak dituntut di dunia. Karena di dunia dituntut bagi mereka masuk ke dalam agama Islam. Kalau sudah masuk ke dalam agama Islam, baru dituntut melaksanakan kewajiban. Tapi kalau mati waliyadzubillah min dzalik alal kufur, dalam keadaan kufur, yang pertama mukhallad finnar, selama-lamanya dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala azab komplit buat dia. Azab orang yang meninggalkan sholat ditimpahkan kepadanya. Azab orang yang meninggalkan puasa Ramadan ditimpahkan kepadanya. Semuanya komplit. Di akhirat mereka mukhatab, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi di antara syarat sahnya salat al-islamu adalah Islam. Wa kita alhamdulillah nikmat min Allah Subhanahu wa taala in ja'alana muslimin. Allah jadikan kita sebagai umat Islam. Itu nikmat besar itu. Dikatakan tamamun ni'mah. Nikmat min ajalin ni'am, nikmat yang teragung, nikmat yang terbesar. Allah jadikan kita sebagai pemeluk agama Islam. Itu nikmat luar biasa yang kita jaga mesti. Kita jaga Islam kita, iman kita sampai akhir hayat kita. Jaganya gimana? Jaganya ulama bilang yang pertama dengan banyak menyukuri ini nikmat. Bersyukur akan ini nikmat yang luar biasa. Nah, sehingga ada anjuran kita banyak-banyak membaca alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha bin ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan cukup itu nikmat dari segala-gala nikmat yang lainnya. Ini bacaan yang luar biasa, bacaan yang azim, yang besar. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha bin ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Ada satu kisah begini. Ada seorang ulama ketika beliau melaksanakan haji dan wukuf di tanah Arafah. Wukuf di tanah Arafah. Tanggal berapa itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf di tanah Arafah. Kan ada bacaan zikir khusus ketika wukuf di padang Arafah. Cuma ini ulama bacanya apa? Perbanyak alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha bin ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha bin ni'mah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ala ni'matil Islam, atas nikmat Islam, wa kafa dan cukup bin ni'mah, dari nikmat. Cukuplah itu nikmatul Islam daripada nikmat yang besar. Dibaca itu. Berjalan waktu pulang ke rumahnya, setahun yang akan datang, alhamdulillah ditakdir lagi sama Allah kembali melaksanakan ibadah haji. Kembali melaksanakan ibadah haji tahun yang setelahnya. Seperti biasa ketika wukuf di padang Arafah, dia kembali ingin membaca itu bacaan yang dia baca tahun kemarin. Apa? Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha bin ni'mah.
Baru mulai baca, Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Terdengar suara min kibalil malaikah mengatakan, mahlan ya Abdullah. Sebentar wahai hamba Allah, jangan diterusin lagi baca. Hatta nafruga min kitabati thawabiha fil 'amil madhi. Kata malaikat, ada suara, sampai kami selesai mencatat pahala yang kamu baca tahun lalu, dibilang. Itu setahun belum kelar pahala dicatat sama malaikat. Bacaan yang luar biasa. Itu mau baca lagi, dibilang. Yang baca tahun lalu ini pahalanya dicatat belum kelar. Ini mau baca lagi, bikin repot. Jangan baca dulu, dibilang. Makanya ini bacaan yang azim, yang sangat luar biasa. Banyak di antara para ulama kita baca tubiwit. Ini di antara biar Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara menjaganya apa? Yang pertama, banyak bersyukur atas ini nikmat. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Yang kedua, dengan apa? Dengan banyak memohon kepada Allah biar Allah matikan kita mati ala dinil Islam. Banyak-banyak tuh mohon kepada Allah. Biasa yang kita baca dalam Ratibul Haddad apa? Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, dibaca 7 kali itu. Ya, mati ke Allah, matikan kami ala dinil Islam. Maka tiap hari dibaca 7 kali masih nggak kabul. Minta kepada Allah biar Allah tutup usia kita ala dinil Islam. Makanya dikatakan man waqaba ala qira'ati Ratibul Haddad yurisu husnal khatimah. Orang yang istiqamah membaca ratib mewariskan dia mati ala husnul khatimah, alal iman wal Islam, membawa iman dan Islam. Karena tiap hari dibaca, minta kepada Allah agar Allah matikan dia mati ala dinil Islam. Allah wanti-wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim kepada Allah. Nah, bagaimana kita jaga tadi itu? Dengan banyak bersyukur kepada Allah, dengan membaca pujian atas itu nikmat, kemudian banyak-banyak memohon kepada Allah agar Allah tetapkan kita, matikan kita ala dinil. Karena kesembarangan ini nikmat besar. Yang paham akan ini nikmat orang-orang yang tertentu aja. Kalau kita kan biasa aja ya, biasa aja Islam, alhamdulillah KTP Islam, alhamdulillah biasa aja. Tapi ini yang paham akan ini nikmat orang-orang yang hebat. Kita ambil satu kisah nih. Pernah juga Al-Bagir sampaikan, ada seorang soleh, orang soleh dia keluar dari rumahnya ingin pergi ke masjid, pengen sholat. Di tengah jalan ketemu beberapa orang-orang Nasara yuridunal kanisa, yang mereka juga ingin pergi ke tempat peribadatan mereka, pengen ke gereja, sambil pegang kitab, ngobrol satu sama lain, ketawa-ketawa senang. Ini orang soleh berpapasan dengan mereka, menyaksikan mereka pingsan langsung pingsan, ya pingsan di jalanan. Akhirnya ya udah digotong lah sama tetangganya, dibawa pulang ke rumahnya. Akhirnya sadar si umat, ditanya, kenapa? Ya sakit. Dibilang enggak, saya enggak sakit. Loh tadi di jalanan pingsan. Ya, oh iya tadi. Kenapa pingsan? Dicerita. Tadi saya ketika menuju ke masjid, di jalanan ketemu sama orang-orang Nasara yang mereka juga ingin pergi ke tempat peribadatan mereka. Ketika saya menyaksikan mereka, tadzakartu ni'matal Islam, saya langsung teringat akan nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada saya, bi an ja'alani musliman, Allah jadikan saya sebagai umat Islam. Ingat itu nikmat, pingsan enggak kuat. Oh, ini hakikat orang-orang yang paham akan nikmatul Islam. Kita mesti begitu. Ini nikmat yang besar. Kita mesti jaga Islam kita. Iman kita mesti kita jaga. Bahkan
Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, tamamun ni'mah al-mautu 'ala al-Islam. Kesempurnaan daripada nikmat mati dalam keadaan muslim. Oh gitu, orang kalau udah mati dalam keadaan Islam tenang. Atau dia mau mampir dulu ke neraka misalnya, dibersihin dulu, ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Betul? Betul. Kalau mati ala din ghairul Islam, a'udzubillah min dzalik, mukhalad finnar, selama-lamanya dalam api neraka Allah. Pernah kita sampaikan ada satu kisah begini. Kalau nggak salah Imam Hasan Al-Basri, tokoh besar. Dia ketika baca satu hadis Nabi dalam majelisnya yang menerangkan, Nabi menceritakan tentang ada seorang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ini neraka yang tempatnya orang-orang Islam yang bermaksiat kepada Allah. Sampai dosanya dihabisin, baru masuk dalam surga. Nabi cerita, rajulun min Juhainah, kata Nabi, ada seorang dari bangsa Juhainah yang keluar terakhir dari neraka. Habis dia keluar, ini neraka orang-orang Islam yang maksiat dihancurin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau neraka orang kafir mah lama-lamanya naudzubillah min. Ini orang terakhir keluar. Dengan keringung dia terakhir. Udah sendiri di neraka, dia keluar. Habis itu nerakanya dihancurkan sama Allah. Maka Imam Hasan Al-Basri kalau nggak salah, dia ketika membaca itu riwayat nangis terseduh-seduh, bahkan mohon ya Allah jadikan itu orang saya, dibilang. Jadikan itu orang saya. Usahakan mulut ini pada bengong semua ya. Berarti mampir dulu loh. Udah gitu orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ada murid dia bilang, kok Syekh begitu? Iya, dia bilang apa? Itu orang walaupun mampir dulu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, udah ada jaminan. Ini orang mata 'alal iman wal Islam, mati dalam badan Islam wal iman. Udah ada jaminan ujung-ujungnya bakal masuk ke dalam surga. Sekarang pertanyaannya, saya sama kalian udah jaminan belum mati dalam badan Islam? Jadi mereka tuh orang-orang soleh semakin hebat ibadah kepada Allah, semakin takut, semakin hati-hati, nggak merasa aman, khawatir mereka, selalu berusaha sekuat tenaga sebaik-baiknya minta kepada Allah agar Allah matikan ala dinil Islam. Jadi begitu. Jadi ini nikmat yang besar. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi di antara syarat sahnya salat al-Islam adalah orang Islam. Kemudian buat tamyiz. Di antara syarat sahnya salat at-tamyiz. Tamyiz adalah anak yang sudah memayyiz, berakal, udah bisa makan sendiri, udah bisa cebok sendiri. Ya biasa umurnya 7 tahun. Karena orang yang sudah memayyiz niatnya sah. Niatnya sah. Dia wudu niatnya sah. Dia sholat niatnya sah. Tapi kalau anak yang belum memayyiz 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu niatnya nggak sah. Dia wudu sekalipun nggak sah wudunya, walaupun benar. Dia sholat sekalipun walaupun benar, nggak sah daripada sholatnya. Kenapa? Karena niatnya tidak sah. Ada tuh min syurutin nawi. Di antara syarat-syarat orang yang berniat ada 5. Salah satunya apa? Tamyizun nawi, yang berniat orang yang sudah mumayyiz. Jadi anak yang belum mumayyiz niatnya tidak sah. Walaupun di sini ada pengecualian. Ada apa? Pengecualian. Seperti apa contoh pengecualian? Anak yang belum mumayyiz berwudu ketika akan tawaf. Ketika akan tawaf. Ada boleh tuh anak yang belum mumayyiz haji atau umroh. Ya, haji atau umroh. Baginya nanti haji sunnah dan umroh sunnah, belum menggugurkan kewajiban haji. Nanti bagaimana? Kan tawaf ini kan bimanziratus sholat, mesti dalam keadaan punya wudu. Nah, orang tuanya yang menyiapkan buat dia. Itu pengecualian aja. Selain daripada yang itu, anak yang belum mumayyiz maka tidak sah. Kemudian wal ilmu bi fardiyatiha,
Di antara syarat sahnya salat wal ilmu bi fardiyatiha, mengetahui dengan kefarduan salat. Artinya apa? Salat yang kita kerjakan, salat yang 5 waktu, kita tahu bahwasanya ini salat adalah wajib. Nggak boleh itu berkeyakinan salat maghrib yang kita kerjakan sunnah, agak sah salat itu. Mesti kita berkeyakinan ini salat yang 5 waktu yang kita kerjakan adalah wajib. Wal ilmu bi fardiyatiha. Kita tahu kan? Kemudian syarat yang setelahnya wa alla ya'tajida fardan min furudiha sunnah. Dia tidak berkeyakinan satu rukun dari rukun-rukun salat itu adalah sunnah. Kita udah bahas rukun-rukun salat kan ada banyak, ada 13. Ada berapa? 13. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 14, sama semuanya. Yang mengatakan 13 mereka menjadikan tumakninah ini sebagai rukun pengikut, bukan sebagai rukun tersendiri, bukan. Jadi ruku di antara syaratnya ruku tumakninah. I'tidal rukun salat di antara syaratnya i'tidal harus tumakninah. Sujud rukun salat di antara syaratnya sujud tumakninah di dalamnya. Duduk di antara 2 sujud rukun salat di antara syaratnya tumakninah di dalamnya. Jadi ada 4. Dan dalam salat kita wajib tumakninah dalam 4 tempat. Ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud. Ini yang menghitung 13 menjadikan tumakninah yang 4 bukan sebagai rukun, tapi sebagai tabi'atul lil arkan, pengikut daripada rukun, syarat daripada rukun. Jelas ya? Jadi nggak ada perbedaan di situ. Nah ini orang di antara syarat sahnya sholat, seorang tidak boleh berkeyakinan satu rukun yang ditentukan dari rukun sholat itu adalah sunnah. Rukun sholat ada 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu, yang keempat membaca suratul Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud 2 kali, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang ke-9 membaca tasyahud yang terakhir, yang ke-10 duduk ketika membaca tasyahud yang terakhir, yang ke-11 berselawat kepada Nabi Muhammad pada tasyahud yang terakhir, yang ke-12 salam, yang ke-13 tartib semuanya. Ini 13 namanya rukun. Nah di sini di antara syarat sahnya salat, seorang tidak boleh berkeyakinan satu rukun yang ditentukan itu adalah sunnah. Begini maksudnya. Itu nggak sah salatnya. Ente berkeyakinan rukun mah gak wajib, sunnah, agak sah salatnya. Kenapa? Karena dia berkeyakinan satu rukun dari rukun salat dia meyakini adalah wajib, betul. Atau dia mengatakan sujud mah yang wajibnya sekali doang, enggak 2 kali, sama. Atau dia mengatakan duduk di antara 2 sujud mah sunnah bukan rukun, juga tidak sah. Kenapa? Karena dia berkeyakinan satu rukun yang ditentukan itu adalah sunnah. Lain halnya kalau dia berkata begini, antara sujud dan ruku itu salah satunya sunnah, tapi ada nggak tahu yang mana yang sunnah. Itu masih sah di sini. Kenapa masih sah? Karena dia tidak berkeyakinan satu rukun yang ditentukan itu adalah sunnah. Jelas ya? Nah, itu begitu. Kemudian wasatru, di antara syarat sahnya salat wasatru bima yasturu bihi launal bashara li jami'i badanil hurra illa al-wajha wal kafain. Wasatru, menutup.
dengan sesuatu yasturu bihi, yang menutup dengannya warna kulit, lijami badanil hurra, untuk seluruh badannya perempuan yang merdeka kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi harus menutup aurat, begitu maksudnya. Dalam sholat harus menutup aurat, dan syarat penutupnya itu adalah dapat menutupi warna kulit kita. Nggak cukup kalau penutupnya itu tipis, bawang gorengnya masih kelihatan. Misalnya kulitnya masih kelihatan. Iya, bawang goreng masih kelihatan kulitnya. Nah, ini penutupnya belum memenuhi syarat. Jadi satirnya itu, pakaian yang dipakai penutupnya harus menutupi warna kulit. Kalau masih kebayang warna kulitnya kelihatan, itu belum dikatakan menutup auratnya. Jadi syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Bagi perempuan yang merdeka sekarang ini, maka seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini kita bicara dalam sholat kecuali muka dan telapak. Selain keduanya wajib ibu-ibu tutup semuanya. Lagi sholat ada rambutnya satu di sini nih, nampak satu keluar rambutnya, kagak sah sholatnya. Makanya penting tuh ya, diperhatikan. Ya, yang boleh kelihatan cuma wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu aurat di dalam sholat. Artinya apa? Enggak boleh kelihatan. Nah, wasatru ma baina surah wa rukbanil dzakar wal ammah min kullil jawadib lal asfal. Kalau laki-laki apa? Antara pusar dan lutut. Lagi sholat nih, pusar atas dikit sama lutut, ini wajib ditutup. Kekemben misalnya, orang laki sholatnya kekemben, pakai kain. Tahu kekemben nggak? Iya. Ini pakai kain digulung, nggak pakai baju misalnya. Ini gulungan kain di atas pusar, kainnya terus sampai di bawah mata, di bawah daripada lutut. Sah nggak sholatnya? Sah. Bicara sah maka hukumnya sah sholatnya. Tapi dia sholat orang yang kurang ajar namanya. Dia bisa bicara sah. Iya, kondangan aja rapi deh. Iya, pakai batik, keriskan dulu segala macam. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala asal-asal. Kadang-kadang kaosnya robek, begitu. Jadi harusnya itu bagian minal adab kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang lebih penting, menghadap Allah kepada menghadap makhluk? Yang harus lebih kita mesti rapi menghadap kepada Allah. Ya begitu. Ya minimal tadi itu, jangan sampai begitu. Memang auratnya dalam sholat laki-laki antara pusar dan lutut, tapi jangan telanjang dada, jangan. Wal ammah, sama juga ammah, budak perempuan, auratnya antara pusar dan udah kagak ada udah. Ini aurat min kullil jawadib, wajib ditutup dari segala sisi. Pinggir-pinggir wajib ditutup, lal asfal. Jadi segala sisi, pinggir-pinggir dan atas. Lal asfal, bukan dari bawah. Artinya apa? Kalau misalnya ada orang sujud, ada orang apa? Sujud, maaf, dari belakang kelihatan kelenengannya. Wah, lagi sujud. Iya, sah nggak tuh sujudnya? Sah. Karena aurat kalau dilihat dari bawah nggak apa-apa. Yang kagak sah kalau terbuka dari samping atau dari atas. Perhatiin ya, kita kadang-kadang pakai kain yang laki-laki, ya, gulungannya di bawah pusar. Di bawah apa? Pusar. Begitu kadang-kadang dia di bawah pusar. Sholatnya pakai kaos atau pakai baju kancing. Ketika ruku dari atas kelihatan pusarnya, kelihatan, maka nggak sah sholatnya. Termasuk membuka daripada auratnya terbuka dalam sholat, itu penting. Jadi aurat ini syarat ditutupi
minal jawanib dari sisi kanan kiri, wa minal a'la dan dari atas. Adapun dari bawah nggak jadi masalah. Pakai kain nanti maaf nggak pakai celana dalam misalnya. Dari bawah kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, apakah ini sah? Termasuk menutup aurat? Menutup aurat. Dikatakan sholatnya sah. Atau dia sholat di atas, di panggung misalnya, dari bawah kelihatan ke atas. Ya, kelihatan tuh. Ini sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Karena aurat kalau dilihat dari bawah nggak jadi masalah. Yang nggak boleh terlihat dari sisi kanan kiri, depan belakang dan dari atas. Sering dari atas tuh. Tadi tuh pakai kainnya di bawah pusar. Kemudian pakai kaos. Lagi ruku kan kembel dari kaos ini. Kelihatan lubangnya ini nih, pusernya. Bodong lagi misalnya. Maka hukum sholatnya tidak. Makanya penting tuh kalau kita pakai kain celana mau sholat angkat dikit, nutupin sampai apa? Pusar atas ya. Jelas ya? Di situ. Karena kalau misalnya sampai bawah pusar, ini kelihatan ya kancing nih. Boleh rapat. Kita pakai baju yang kaos yang rapat sininya dia. Nah, ini nggak jadi masalah. Kita rukuk sujud nggak kelihatan. Tapi kalau kita pakai kaos, kita pakai baju yang kancing, ini terbuka, nampak dari atas, maka tidak sah. Itu. Nah ini daripada syarat-syarat sahnya salat yang kudu mesti kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kita buka sekarang. Nah, betul. Mana tuh? Ini pasal istiqbalul kiblah. Iya. Misalkan si imamnya itu yang agak nyerong dikit ke kanan, tapi makmumnya lurus sesuai karpet. Itu gimana tuh? Karpet yang ada misalkan umumnya. Ya, makanya kadang-kadang ada masjid, ya, kan banyak tuh penggeseran arah kiblat, betul. Iya. Itu buat orang bingung nih, mana nih ya? Dari zaman dulu kemarin kok berubah kemarin. Ini pengurus masjid harus atau musola harus cepat bertindak. Ya, jangan ini berlarut-larut. Artinya apa? Kalau misalnya ada kepentingan MUI dipanggil misalnya, dibuktikan. Atau sekarang Kompas sudah jelas, yang mujarabah yang bagus ya, yang mujarabah yang bagus. Udah dimulai saat itu ditentukan. Oh kemarin ya jelas, udah langsung topnya diberesin. Jadi jangan berlarut-larut di situ. Kadang-kadang berlarut-larut. Ada yang mimpong dikit, ada yang malu bingung ya. Ini bahaya. Karena istiqbalul kiblat ini salah satu syarat sahnya sholat. Jadi langsung dikelarin begitu. Ya langsung dikelarin. Beda kalau kita dengan ijtihad. Dengan ijtihad orang yang nggak tahu arah kiblat. Ada gambaran orang sholat sah menghadap 4 arah. Menghadap berapa? 4 arah. Sholatnya sah. Gambaran gimana ya? Menghadap 4 arah tapi sholatnya sah. Jawabannya apa? Orang sholat dia menentukan arah kiblat bil ijtihad dengan ijtihad. Ijtihad itu bazlul majhud fi tahsilil maqsud. Mencurahkan usaha untuk mendapatkan tujuan. Kita berada di pegunungan atau di hutan yang kita kagak tahu arah kiblat. Maka untuk menentukan arah kiblat kita boleh dengan cara ijtihad. Dan ijtihad bi'alamah harus dengan tanda-tanda. Nggak boleh langsung aja sini aja dah. Nggak boleh. Harus dengan tanda-tanda. Seperti apa tandanya? Lihat daripada alam dia. Oh di gunung tadi kita masuk di bawah kiblatnya kemari. Nah itu namanya tanda-tanda tuh. Setelah itu ditentukan sama dia. Kayaknya kemari udah. Berarti dia ijtihadnya kemari. Akhirnya dia sholat menghadap dengan yang dia ijtihadkan arah kiblat. Allahu Akbar. Rakaat pertama sholat. Rakaat kedua ijtihadnya berubah dia. Ini bukan kemarin kanan ya. Langsung berubah dia geser kanan. Rakaat kedua. Ini bukan main-mainan ya. Memang benar-benar ijtihadnya berubah. Rakaat ketiga berubah lagi. Ini kemari ya.
dia ada ijtihad berubah. Ya udah, sesuai yang dia ijtihadkan. Sampai balik lagi muter. Sampai salah. Ini gambar terkait dalam ilmu fikih, orang sholat menghadap 4 arah, tapi sholatnya sah. Bingung gitu ya, gimana mas? Tadi itu jawabannya. Ya. Jadi orang yang menghadap kiblat bil ijtihad dengan cara ijtihad. Dan ijtihad nggak kudu sama orang. Ada 2 orang di atas, yang satu ijtihadnya berbeda, yang satu ijtihadnya berbeda. Masing-masing sesuai dengan ijtihad masing-masing. Satu enggak, menurut ijtihad saya nih kiblat kemari nih. Yang satu bilang enggak kemari. Ya udah, sholat masing-masing dia. Dua-duanya sholat sah. Cuma dalam hal ini ulama mengatakan enggak boleh setiap seorang dari mereka bermakmum dengan yang lainnya. Enggak boleh. Yang ijtihadnya kemari enggak boleh bermakmum dengan orang yang ijtihadnya ke sana. Kenapa? Karena disyaratkan dalam sholat jamaah alla yabtadiya, enggak boleh seorang bermakmum dengan orang yang kita yakin sholatnya enggak sah. Nah, kadang-kadang kita yakin di kesalahan dia enggak sah, salah. Yang kita yakin ijtihadnya kemana? Paham tuh maksudnya itu. Jadi sholatnya masing-masing. Ada lagi belum? Ayo. Di pasal ini agak belok di pasal imamah. Imam. Gimana? Menjadi imam. Iya. Bagaimana kalau hukumnya kalau jamaah tahu imam itu maksiatnya ma'ruf, diketahui secara umum gitu misalkan, boleh nggak diangkat atau dijadikan sebagai imam? Fasik. Orang ahli maksiat sah dijadikan imam, cuma makruh aja. Kita makruh bermakmum dengan orang yang fasik. Anak kecil yang belum balik, yang sudah mumayyiz. Ya. Dalam surat dikatakan ya ummu abdul wa sabiyun ya'jilu wa fasikun lakin siwahu afdalu. Ya ummu abdul wa sabiyun ya'jilu. Ya, menjadi imam seorang hamba sahaya atau anak kecil yang sudah mumayyiz. Au fasikun, atau orang yang fasik ahli maksiat. Ya ummu abdul wa sabiyun ya'jilu wa fasikun lakin siwahum afdalu. Ya, tetapi selain mereka lebih afdal. Artinya ada boleh di situ. Ya, tapi menjadikan imam selain mereka ini lebih afdal. Bahkan makruh dikatakan. Makruh. Makanya ada kaidah dalam jamaah, wa ma kasurat jama'atuhu fa huwa afdal. Semakin banyak jamaahnya maka semakin afdal. Betul? Illa kecuali ada kalanya jamaah yang sedikit bisa lebih afdal dari jamaah yang banyak. Ini pengecualian namanya. Apa? Idza kanatil jama'atul katsiratu fasikan. Idza kana imamul jama'atil katsirati fasikan. Apabila imam jamaah yang banyak orang fasik. Apa sih fasik? Fasik kebalikan adil. Fasik manir takaba kabiratan aw asarra ala saghiratin wa ghalabat ma'siyatuhu ala taqwa. Fasik orang yang melakukan dosa besar, belum bertobat kepada Allah, atau terus menerus melakukan dosa kecil, yang mana maksiatnya mengalahkan ketaatannya. Terkena ahli maksiat, itu namanya apa? Fasik. Adil sebaliknya, selagi dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ninggalin sholat, fasik tuh hati-hati. Suruh khamar jadi fasik. La'bul ghimar main judi jadi fasik. Ya, bermakmum dengan orang demikian maka hukumnya makruh. Sah tapi makruh. Maka dari jamaah yang sedikit yang imamnya adil lebih afdal daripada jamaah yang banyak yang imamnya orang yang fasik. Di dalam surat dikatakan wa kasratul jam'i istuhibbat haitsu la. Jadi yang banyak jamaahnya lebih afdal. Wa kasratul jam'i istuhibbat haitsu la. Ya, selagi imamnya bukan fasik dan juga dikatakan imamnya bukan seorang hamba sahaya. Hamba sahaya najis kurang. Makanya dalam hukum-hukum hamba sahaya
setengah daripada orang merdeka di situ. Udah gak ada sekarang udah. Ya. Ada lagi? Nah. Ustaz, kalau kita di dalam hutan atau di perkebunan, kita menentukan kiblatnya melalui matahari terbang, apakah boleh? Ya, itu namanya ijtihad namanya. Namanya dengan ijtihad, itu namanya di antara tanda-tandanya begitu dengan alam. Melalui matahari. Ya, boleh. Itu namanya ijtihad. Ijtihad harus di alamah dengan tanda-tanda. Boleh dengan alam, boleh dengan apa, boleh matahari segala macam. Itu namanya ijtihad. Ya. Makanya bajrul majhud fi tahsil maksud mencurahkan usaha untuk mendapatkan tujuan yang dimaksud. Ya, di alamah dengan tanda-tanda. Gak boleh langsung sini aja dah. Gak boleh. Harus dengan ijtihad dengan tanda-tanda. Oh di matahari kemari. Biasa kalau bisa ini ke timur, tenggelam, kiblat ke sana. Ini boleh, namanya tanda di sini. Itu namanya ijtihad. Ada lagi, betul. Ibu ada? Ya? Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana a'tarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna fatub alayna tawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله بالبر والتناهي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.